Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro and WC. Kembali lagi kita berjumpa bersama gua Nanda Pradana di channel Nan My Way. Semoga kalian dalam keadaan daramang, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini perkenankan gua Nanda Pradana untuk berbagi dan menjelaskan tentang 13 fakta bahaya riba yang wajib setiap muslim harus ketahui. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, di sini gua ambil referensi buku dari Buklet Masyarakat Tanpa Riba ya. Indonesia Darurat Riba ya. Di sini saya hanya mengingatkan. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong diperbaiki ya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke inti topiknya. Riba itu secara bahasa riba artinya bertambah. Sedangkan menurut istilah riba atau ribadian adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Contoh bunga, fasilitas, denda, sita itu adalah kalimat yang sering digunakan oleh pihak perbankan ketika teman-teman ingin meminjam uang ke bank ya. Jadi kalau minjem uang ke bank itu ribet emang. Kenapa harus begitu? Karena harus ada jaminannya, nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi saran dari saya, kalau boleh saranin, alangkah baiknya teman-teman minjemnya ke saudara, ke keluarga aja ya. Kalau mereka nggak ada, ya ke sahabat lah, ke temen. Nggak usah pusing-pusing gitu. Dan kalau mereka nggak ada juga, salah satu caranya ya teman-teman harus menjual gitu atau menggadaikan barang milik teman-teman. Jangan memaksakan kehendak. Oke, sampai minjem-minjem ke bank karena teman-teman udah tahu kan jelas dalam buklet ini riba itu kalau ada dalam hutang piutang itu ada tambahannya. Misal teman-teman minjem uang 1 juta, terus teman-teman harus ngembalikinnya 1.300.000 lah, kan itu kan jasa ya, wajar lah, nggak apa-apa. Dalam ajaran agama Islam riba itu jelas hukumnya haram guys ya. Jadi kalau babi aja haram walaupun secuil, masa kalian menghalalkan segala cara gitu ya. Jangan sampai menggadaikan akhirat demi kehidupan dunia yang bersifat sementara. Oke, kita langsung lanjut lagi di halaman keempat ya. Hadis tentang riba ya, setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya maka itu adalah riba ya. Riwayat Al-Hadis bin Abi Usamah. Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan. Jelas ya di sini. Jangan katakan bunga, bang, tapi bilang saja riba. Lanjut. Di halaman selanjutnya. Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Oke, lanjut. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tirmizi ya. Langsung aja. Berikut ini 13 fakta tentang riba yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang banyak di antara umat Islam belum mengerti. Yang pertama, riba itu haram. Titik. Allah Azza wa Jalla telah jelas mengharamkan riba dalam firman-Nya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba. Ya, firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 ya. Babi itu hukumnya jelas haram ya. Beranikah kita memakan babi walau hanya secuil? Nah, di sini sudah jelas ya di halaman 12. Jika riba hukumnya juga haram, menurut Anda masih bolehkah
kita memakan harta riba walau secuil. Yang kedua, riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, berpaling dari perang yang berkecambuk. Yang ketujuh, menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dosa dan harta haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal karena lama berpergian mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa, ya Robbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Hadis riwayat Muslim. Lanjut, yang ketiga, pelaku riba ditantang perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Menurut Anda, siapa yang akan bisa selamat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumumkan perang kepadanya? Yang keempat, Allah akan memusnahkan riba. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Pelan-pelan keberkahan hidup dan bisnis akan dicabut. Usaha Anda jadi mentok, banyak masalah, banyak hutang, banyak dusta, ingkar janji, malah ujung-ujungnya bangkrut. Kemudian hidup dalam tekanan hutang. Keluarga berantakan, hidup jadi nggak bahagia. Namun Allah juga memberikan hukuman dalam waktu sekejap dengan musibah, penyakit, atau sekehendak Allah kepada siapapun yang berbuat dosa besar. Selanjutnya kita lanjut lagi. Yang kelima, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, pertama, pemakan riba, kedua, penyetor riba, nasabah yang meminjam, tiga, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan. Ya, kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Jika masih dilaknat, apakah dapat syafaat? Mari direnungkan. Oke, yang keenam, harta yang ada ribanya berujung kemiskinan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, dosa riba itu paling ringan seperti berzina dengan ibu kandungnya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti dosa seorang yang berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Dosa zina merupakan dosa besar dan menjadi penutup pintu rezeki. Dosanya ngeri banget. Yang kedelapan, dosa riba per 60.000 itu dosanya seperti berzina 36 kali.
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Catatan, satu dirham dikurskan rupiah saat ini bernilai 60.000 ya. Tahun 2016. Ya, contoh sederhananya, pinjaman 10 juta dengan bunga 2% per bulan, maka tiap bulan kita membayar bunga 200.000, berarti dosa setiap kita membayar bunga 200.000 ini nilai dosanya seperti berzina 120 kali. Nauzubillahi min zalik. Yang kesembilan, pelaku riba. Fakta yang kesembilan, pelaku riba berdirinya seperti kesurupan. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Hilang akal, sehat, pusing, mikir, tagihan, siang malam gelisah, dusta, menghalalkan segala cara, nggak harmonis dengan pasangan, kecanduan, cari hutang baru, super galau, hilang fokus, gelap mata, dekat syirik, frustasi, dan stres, tabiat buruk, hutang ini. Yang ke-10, fakta yang ke-10, tidak diterima sedekah dan infak dari hasil perniagaan yang mengandung harta haram, rejected. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan, maka tidak diterima. Jika ia pertahankan, maka tidak diberkahi. Dan jika ia mati, kemudian ia tinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ke-11, pelaku riba di akhirat berenang di sungai darah dan dilempari batu ke mulutnya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seseorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Lelaki yang di sungainya itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu kembali melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Dia menjawab, orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fakta yang ke-12, negeri pelaku riba akan diazab Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah nampak perbuatan zina dan riba di satu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk merasakan azab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Belajar dari bencana alam yang terjadi di Indonesia saat Allah Azza wa Jalla berkehendak bumi bisa dihancurkan seketika. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-13, stop kembali mengambil riba. Ancaman untuk yang mengulang kembali mengambil riba, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari transaksi riba,
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Stop kebiasaan berhutang. Hadis tentang wafat yang masih membawa hutang. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau mengembalikannya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari akhirat nanti, karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Adakah jaminan ahli waris Anda akan membayar hutang Anda setelah Anda wafat? Ya, ini yang menjadi pertanyaan ya. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Yuk bertaubat, lepaskan seluruh akad riba 100%. Allah Azza wa Jalla akan memberikan solusi dan rezeki yang cukup. Firman Allah Azza wa Jalla tentang taubat dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan menggandakan untukmu kebun-kebun, dan menggandakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi garansi kondisi setelah bertaubat, karena Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 5363. Firman Allah Azza wa Jalla tentang rezeki dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menggandakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang garansi rezeki, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberikan rizki padamu sebagaimana burung yang diberi rizki. Pagi-pagi dia datang dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan disahihkan Al-Albani. Jangan malu terlihat miskin, malulah ketika kita pura-pura kaya padahal dari hutang riba. Seandainya saya besok pagi mati, perbanyaklah mengingat memutus kelezatan dunia, yakni kematian. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Hanya aku dan amalanku yang di sini, di dalam kubur tanah. Bebaskan diri Anda dari jerat utang dan riba ya saudaraku. Setelah Anda membaca dan memahami bootlet ini, segera pinjamkan bootlet riba ini kepada sahabat Anda ya. Alhamdulillah saya sudah sharing kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kesalahan dan khilafan hanya milik saya pribadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terakhir, saya ingin sampaikan, tetap semangat dan lakukan yang terbaik, karena kesuksesan hanya milik mereka yang pantang menyerah. Apa yang kita lakukan dalam hidup akan bergema dalam keabadian.